Pemirsa Mozaik Islam, sebuah peristiwa mengerikan sebagai pertanda datangnya kiamat dipastikan akan terjadi, yakni datangnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suka membuat keonaran, Ya'juj dan Ma'juj. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku bangsa anak cucu Nabi Adam alaihissalam, keturunan Yafits bin Nuh. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi dan akan muncul di akhir zaman. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi dikisahkan Zulkarnain, seorang raja besar pada masa lalu telah mengurung Ya'juj dan Ma'juj di sebuah lembah di antara dua gunung tinggi dengan membangun dinding penghalang yang terbuat dari besi dan tembaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zulkarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 98 dan 99. Apakah dinding yang dibangun oleh Zulkarnain adalah tembok besar Cina? Terdapat banyak perbedaan antara dinding yang dibangun Zulkarnain dan tembok besar Cina. Pertama, dinding Ya'juj dan Ma'juj dibangun oleh Zulkarnain untuk menahan serangan Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan tembok besar Cina dibangun oleh para kaisar Cina untuk melindungi kerajaan mereka. Kedua bahan baku dinding Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, adalah besi dan tembaga, sedangkan bahan baku tembok besar Cina adalah batu bata dan perekat. Ketiga, dinding Ya'juj dan Ma'juj dibangun di antara dua gunung untuk menutup mulut lembah yang menjadi satu-satunya jalan di antara keduanya. Sedangkan tembok besar Cina dibangun di puncak-puncak gunung untuk menutup banyak jalan dan memanjang ribuan mil dari timur sampai barat Cina. Keempat, dinding Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat ditembus kecuali atas kehendak Allah Ta'ala di akhir zaman nanti. Sedangkan tembok besar Cina sudah rapuh dan ambruk di beberapa titik. Jadi jelaslah tidak ada hubungan antara dinding Ya'juj, Ma'juj dan tembok besar Cina. Lantas, di manakah letak dinding tempat di mana Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Sebagian ahli tafsir berpendapat, dinding Ya'juj dan Ma'juj dibangun di antara daerah Kaukasus antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Wilayah ini ada di antara perbatasan Georgia dan Rusia yang penuh pegunungan tinggi dan lembah curam. Kawasan ini dikenal dengan Ngarai Daryal. Lembah ini tegak berdiri seolah-olah diapit oleh dua buah dinding yang sangat tinggi. Hal ini menjadi bukti keberadaan dinding Ya'juj dan Ma'juj. Tempat itu pun tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia. Beberapa penelitian mengenai dinding Ya'juj dan Ma'juj sudah pernah dilakukan. Ibnu Katsir menyebutkan kisah tentang upaya sejumlah penguasa untuk menemukan dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Di tahun 842 Masehi, Khalifah Bani Abbasiyah Al-Watsik mengutus sebuah tim ekspedisi untuk mencari dinding yang dibangun Zulkarnain. Khalifah meminta tim ekspedisi ini untuk melukiskan kepadanya mengenai ciri-ciri dinding penghalang tersebut. Tim ekspedisi melihat bangunan dinding penghalang yang terbuat dari besi dan tembaga yang memiliki sebuah pintu sangat besar selebar 137 meter dengan banyak gembok yang besar pula. Dinding tersebut sangat besar, tinggi, dan kokoh, tidak dapat ditembus dan tidak dapat dipanjat. Begitu pula pegunungan yang mengelilinginya. Dinding yang dibangun Zulkarnain pernah dilihat oleh seorang sahabat Nabi. Dalam suatu riwayat Bukhari dikisahkan, seorang penduduk Madinah pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku pernah melihat dinding itu menyerupai selendang lurik." Nabi pun menjawab untuk membenarkan ciri-ciri tembok yang dilihat pria itu, "Engkau benar, sudah melihatnya." Ya'juj Ma'juj merupakan manusia dengan sifat-sifat manusia biasa. Hanya saja, pada masa kekuasaan Zulkarnain, mereka adalah kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga orang-orang pada masa itu meminta kepada Zulkarnain untuk membangunkan dinding pembatas antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini bertujuan agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa sampai ke tempat tinggal mereka dan membuat kerusakan di negeri mereka. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Zulkarnain. Zulkarnain merupakan raja yang soleh. Ia membangun dinding penghalang itu secara sukarela dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, cara paling efisien untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj adalah dengan menutup lembah yang terletak di antara gunung itu. Zulkarnain kemudian menatap potongan besi di antara kedua gunung tersebut, menuangkan tumpukan tembaga cair agar besi itu saling menempel satu sama lain dan menjadi sekokoh gunung. Dengan demikian, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat naik ke atasnya dan tidak pula dapat melubanginya karena ketebalan dan kekuatan dinding itu. Dengan dinding yang megah dan kuat ini, Zulkarnain berhasil menutup jalan Ya'juj dan Ma'juj. Ciri utama Ya'juj dan Ma'juj adalah perusak. Jumlah mereka sangat besar, 1 dibanding 1000, hingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Beliau bersabda, "Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai." Hadis riwayat Ahmad. Ya'juj Ma'juj adalah sekelompok manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi. Isyarat ini sudah dituturkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dikisahkan Zainab binti Jashin bahwa Nabi bangun dari tidurnya seraya berkata, "La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang telah dekat. Telah terbuka pada hari ini dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Dan Sufyan seorang perawi melingkarkan tangannya dalam bentuk angka 10. Kemudian saya Zainab berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa meskipun bersama kita ada orang-orang soleh?" Beliau menjawab, "Ya, ketika al-khabats, kemaksiatan semakin banyak jumlahnya." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan bahwa pada akhir zaman setelah turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan menyebar ke seantero dunia. Lantas Ya'juj dan Ma'juj akan mengepung Nabi Isa beserta kaum mukminin di Gunung Tursina. Pengepungan ini membuat kaum mukminin menjadi sangat tertekan dan ketakutan. Setelah Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin berdoa, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan kepada Ya'juj dan Ma'juj sejenis ular yang akan menembus leher mereka dan membinasakan mereka semua. Akhirnya, mereka seluruhnya mati sekaligus dengan kondisi yang sama. Dan sesungguhnya, setiap hari dari dulu hingga kini, Ya'juj dan Ma'juj selalu berusaha melubangi dinding yang mengurung mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi mereka terus melubanginya dan akhirnya berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, "Kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit." Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Keberadaan tentang di mana lokasi tepatnya dinding Ya'juj dan Ma'juj memang masih terus diteliti dan diperdebatkan. Kebenaran memang mutlak dari dan hanya milik Allah Ta'ala. Semoga saja gambaran tentang keberadaan dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini dapat menjadi peringatan bagi kaum mukminin. Dara Encourage. Wanita yang akhirnya dideportasi ke Taiwan tanpa bayinya ini sengaja menyembunyikan fakta bahwa ia sudah memasuki 36 minggu masa kehamilan. Ia sengaja menyembunyikan hal itu agar anaknya lahir di tanah Amerika Serikat dan otomatis menjadi warga negara negeri Paman Sam itu. Kisah ibu melahirkan di dalam pesawat lainnya terjadi di penerbangan Air Canada dari Calgary menuju Tokyo pada Mei 2015. Sang ibu, Ada Guan, sama sekali tidak tahu jika dirinya sedang hamil. Awalnya ia merasakan sakit pada perutnya. Kemudian ia dipindahkan ke bagian kelas 1. Dokter yang memeriksanya kemudian menyatakan ia hamil dan segera akan melahirkan. Dengan bantuan dokter dan para pramugari, Guan melahirkan seorang bayi perempuan di ketinggian 35.000 kaki wilayah Rusia. Sang ayah Wesley Branch, warga negara Kanada, terlihat kaget namun bahagia sambil menggendong putrinya Chloe. Ibu Wesley, Sandra Branch, yang dikabari soal ini juga turut terkejut ketika tiba-tiba Wesley mengabari bahwa ia menjadi seorang nenek. Selain di pesawat, kisah ibu melahirkan dapat terjadi di bus. Seperti yang terjadi di Provinsi Sichuan, Tiongkok pada Desember 2012. Wang Liang, seorang ibu berusia 39 tahun kala itu, melahirkan di dalam bus. Kamera CCTV merekam detik-detik di mana sang ibu berjuang melahirkan sang bayi. Hal ini disaksikan anaknya berusia 3 tahun yang duduk di sebelahnya. Penumpang lainnya pun akhirnya turut membantu, sementara sang sopir bus melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit di Chengdu, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Sang bayi laki-laki berbobot kurang lebih 4 kg, dan sang ibu dilaporkan dalam kondisi sehat, walau proses melahirkannya menimbulkan drama di bus. Lagi-lagi di Tiongkok terjadi proses kelahiran di bus yang cukup mendebarkan. Kali ini terjadi di Haining City, Provinsi Zhejiang pada September 2015. Kamera CCTV menunjukkan perjuangan sopir bus beserta penumpangnya untuk membantu proses persalinan sang ibu. Awalnya sang ibu merintih kesakitan di tepi jalan, sembari sang suami mencoba menelepon ambulans karena tak berhasil sampai di rumah sakit dengan sepeda motor mereka. Sopir bus pun menepi dan sang ibu dimasukkan ke dalam bus. Sopir pun melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit terdekat. Namun bayi berhasil lahir dengan selamat di dalam bus sebelum sampai rumah sakit.
Video pun diakhiri dengan sampainya bus tersebut di rumah sakit dan sang ibu beserta bayinya dibawa oleh para perawat keluar dari bus. Pemirsa, perjuangan seorang ibu begitu luar biasa. Kisah-kisah perjuangan seorang ibu yang melahirkan anaknya di dalam kendaraan umum yang kami ulas tadi hendaknya menjadi sedikit gambaran betapa cinta seorang ibu pada anak yang begitu luas, sehingga rela mempertaruhkan nyawa melahirkan di tempat yang terbilang tidak nyaman dan sembari menahan sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim.'" Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hendaknya membantu seorang ibu yang akan melahirkan. Tidak hanya suami, namun juga orang di sekitar sang ibu. Islam mengajarkan peran suami saat istri hamil begitu besar, karena penderitaan yang dirasakan oleh sang istri ketika hamil, mulai dari mual, mudah lelah, dan sakit kepala, akan terasa ringan ketika sang suami turut serta meringankan beban istri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan amanat untuk kedua orang tua, yaitu suami dan istri. Suami hendaknya selalu siap siaga ketika istri yang sedang hamil membutuhkannya, sehingga ketika tiba saatnya melahirkan, sang ibu dan bayi dapat selamat. Hendaknya kisah pilu Siti Aminah menjadi pelajaran berharga, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kusmedi Priharto, Siti Aminah seharusnya sudah dimasukkan ke rumah sakit sejak Rabu 20 Juli 2016. Namun karena sang suami yang berprofesi sebagai tukang ojek ingin bekerja malam itu, rencana tersebut ditangguhkan. Akibatnya sungguh sayang, istri tercinta dan bayi harus meninggal dunia karena telat mendapat pertolongan. Pemirsa Mozaik Islam, siapa sangka sejumlah aksi kejahatan berhasil digagalkan oleh keberanian seorang wanita. Aksi para wanita tersebut patut diacungi jempol, dan berikut ini adalah beberapa kisahnya yang berhasil dirangkum Mozaik Islam. Kisah pertama terjadi di Georgia, Amerika Serikat. Di siang hari, sebuah toko kedatangan seorang pembeli yang masih tergolong remaja. Sang pembeli dilayani oleh pelayan toko yang bernama Bhumika Patel, seorang wanita keturunan India. Saat hendak membayar minuman kaleng yang telah diambilnya, tiba-tiba saja ia menodongkan pistol. Sambil mengancam, sang pria meminta uang yang ada di kasir. Dengan spontan, kasir ini langsung melakukan pembelaan dengan berusaha merebut pistol. Ia bahkan memukul pelaku dengan keyboard komputer yang ada di depannya. Tak hanya itu, wanita ini juga berusaha menangkap pelaku. Terkejut dengan keberanian sang kasir, perampok ini akhirnya kabur menyelamatkan diri. Belakangan polisi berhasil menangkap pelaku, yang bernama Christian Dakota Thornton tersebut. Pelaku diketahui baru berusia 17 tahun. Kisah selanjutnya datang dari Khanty-Mansiysk di Rusia. Dari video CCTV terlihat seorang pelayan toko sedang berhadapan dengan perampok sendirian. Pelaku tiba-tiba berusaha mengambil uang yang ada di kasa. Dengan keberaniannya, sang pelayan berusaha menggagalkan aksi pelaku. Ia bahkan berani menarik baju pelaku dan bahkan memukulnya. Mendapat perlawanan itu, pelaku tetap berusaha sekuat tenaga mengambil uang di kasa. Usahanya berhasil meski mendapat perlawanan sengit dari sang pelayan. Wanita tersebut mencoba mengejar, namun terlambat. Meski berhasil melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi beberapa jam kemudian. Pelaku diketahui bernama Vitaly Sidorov dan merupakan residivis karena kerap keluar masuk penjara. Lain lagi dengan aksi wanita yang satu ini. Dalam rekaman CCTV, ia menunjukkan kemampuan bela diri hingga berhasil melumpuhkan perampok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Juli 2013 lalu di sebuah lorong stasiun bawah tanah. Saat memainkan perampok itu tak berdaya dan jatuh mengerang kesakitan. Gadis yang tidak diketahui namanya itu lalu segera mengambil handphone dan tasnya dan berlalu meninggalkan perampok. Kali ini keberanian ditunjukkan seorang gadis kecil yang baru berusia 7 tahun. Saat itu bocah bernama Brittany Baxter berteriak dan melarikan diri dari percobaan penculikan di sebuah supermarket. Saat kejadian, Brittany sendirian di bagian mainan anak-anak, sedangkan ibunya tengah berbelanja di bagian lain.
Saat sedang sendirian, tiba-tiba saja seorang pria memegangnya dan berusaha membawanya keluar toko. Bocah yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar itu rupanya sangat berani. Ia langsung berteriak dan menendang si penculik. Perlawanan yang diberikan Britney rupanya efektif dan membuat pelaku ketakutan. Ia pun melepaskan Britney dan langsung melarikan diri. Polisi berhasil membekuk si penculik kurang dari 1 jam setelah kejadian. Pelaku berusia 25 tahun itu bernama Thomas Woods dan belum lama keluar dari penjara akibat kasus penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Kalau tadi anak-anak, sekarang justru seorang nenek berusia 75 tahun yang berhasil menggagalkan aksi perampokan. Peristiwa ini terjadi di sebuah toko di Malden, Amerika Serikat. Peristiwa bermula saat seorang pria merampok kasir. Karena sang penjaga toko tidak bisa berbuat banyak, sang nenek langsung melawan perampok dengan seluruh kemampuannya. Ia berusaha memukul perampok dengan scanner. Mendapat perlawanan itu, perampok buru-buru kabur. Namun pelaku berhasil mengambil uang milik toko. Meski begitu, keberanian sang nenek mendapat pujian masyarakat Amerika dan diberitakan banyak media saat itu. Sementara pelaku berhasil ditangkap polisi 3 hari kemudian. Jermaine Yip, wanita berusia 28 tahun asal Malaysia ini, baru tiba di rumah dengan mobilnya. Ternyata ia sudah diikuti oleh 2 orang perampok bersepeda motor. Perampok langsung berusaha menjamret tas korban. Namun korban melawan dan dengan gerakan refleksnya, ia berhasil menendang pelaku. Pelaku terjungkal hingga akhirnya bisa diselamatkan temannya sendiri. Korban selamat dan 2 pelaku kabur dengan tangan kosong. Seperti dilansir UK Metro, Jermaine Yip ternyata memang jago bela diri Muay Thai. Ia pun mengeluarkan video itu sebagai bentuk kampanye anti kejahatan. Pemirsa Mozaik Islam, kasus kekerasan terhadap perempuan memang bisa terjadi di mana saja. Karena itu kaum hawa sebaiknya memiliki kemampuan melindungi diri dari aksi kejahatan. Islam sesungguhnya menempatkan wanita dalam posisi terhormat dan mulia. Wanita memiliki kedudukan setara dengan kaum pria, dan mereka saling menolong dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Selain kemampuan untuk menjaga dan membela diri, kaum wanita sebaiknya juga mampu menempatkan diri dengan sewajarnya. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, wanita sebaiknya berada di rumah. Seorang wanita yang keluar rumah sebaiknya juga berpakaian secara syar'i agar aman dari fitnah dan aksi kejahatan. Dan bagi wanita yang dalam perjalanan, sebaiknya didampingi oleh mahramnya. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari.